Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Duta Besar Indonesia untuk Vietnam di tahun 2020 sampai 2016 sampai 2020. Akhir 2020. Yes. Ibnu Hadi, Pak Ibnu Hadi, selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih sudah hadir, Pak. Kemudian juga telah hadir bersama kita mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Saya ingin ke Pak Ibnu dulu, Pak. Kalau terakhir bertugas tahun 2000? Terakhir akhir 2020. Zaman COVID. Itu di saat itu sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ekonomi Vietnam itu akan seperti tahun lalu, Pak, tumbuh 8% di tengah ancaman global, ya. Atau memang itu terjadi setelah masa tugas Anda selesai, Pak? Sebenarnya sejak saya tiba itu Vietnam mengalami pertumbuhan tinggi dalam pengertian 7-9% itu sebelum saya tiba. Jadi pas saya tiba di awal tahun 2016 itu mereka sudah in the middle of that process of experiencing high economic growth. Yeah. Jadi waktu saya tiba, beberapa hal yang signifikan change ya yang terlihat ya, secara fisik ya, jalan-jalan tol itu baru jalan. Infrastruktur ya. Airport yang di Hanoi sudah pernah ke sana ya, itu juga baru diresmikan. Kemudian juga beberapa fasilitas kawasan industri ya di selatan maupun di utara itu sudah berjalan dengan baik. Dalam pengertian bahwa Vietnam itu sangat mendorong manufacturing industry. Jadi angka-angka yang fantastis itu kan tahun lalu 8%, tahun ini dicanangkan malah mau 10%, Pak Ibnu Hadi. Itu kemungkinan besar memang benar ya, bukan sesuatu yang fabrikasi gitu supaya bersaing dengan negara ASEAN begitu? Kalau menurut saya itu sustainable ya, karena sudah tercipta sejak tahun 2010-an ya saya lihat ya. Memang ada hiccups ya. Waktu saya datang 2015 itu dia sedikit turun sekitar 5%. Kemudian zaman 2016, tolong saya dikoreksi ya Pak ya, itu dia naik lagi menjadi 7%, 8%. Jadi selama saya di sana itu sekitar 7-8%. Kecuali COVID 2020. Ikut terkena pukulan juga. Setelah saya pulang, ternyata dia continuously berada di tingkat seperti itu ya. Dari sejak Anda bertugas, Pak, sampai kemudian selesai, apakah memang sebegitu pesatnya pertumbuhan industri, khususnya manufaktur di Vietnam yang Anda lihat, atau seperti apa, Pak? Bisa digambarkan? Dia pesat dalam industri karena memang sudah menjadi kesepakatan nasional ya. Jangan lupa bahwa Vietnam adalah negara komunis, hanya satu partai, jadi one command ya, one decision ya. Jadi once it is decided from the top, langsung dijalankan sampai ke bawah, unified ya, seragam. Dan itu sudah komitmen mereka seperti itu. Seperti yang saya katakan, kebijakan Doi Moi atau economic reform itu dicetuskan sejak 1986. Sejak itu gradually ekonominya Vietnam itu mengalami transformasi sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Tahun lalu itu angkanya, Pak, pariwisata itu meningkat pesat juga di Vietnam. Sebetulnya apakah memang misalnya kita bandingkan dengan Indonesia langsung ya, Pak, tidak apple to apple karena kita lebih besar memang. Tapi untuk destinasi wisata, lalu untuk sistemnya, untuk kemudahan berkunjung, itu apakah memang sebegitu pesatnya diperbaiki oleh Vietnam atau seperti apa Anda lihat? Kalau pariwisata, saya to some extent ikut terlibat. Karena zaman saya itu, the second airlines of Vietnam, yang sempat terkenal sebagai Bikini Airlines, namanya Vietjet ya. Itu kan di-launch kan tahun 2015 kalau nggak salah. Itu waktu itu kalau tidak salah cara marketing begitu ya di dalam pesawat ya? Sebenarnya waktu itu dia launching ke satu destinasi resort beach ya, sehingga pas launchingnya itu pramugarinya pakai bikini di awalnya saja. Di awalnya. Di awalnya, jadi nggak seterusnya pakai bikini. Tapi anyway itu jadi terkenal jadi Bikini Airlines. Sebetulnya lebih menarik destinasi wisata di sana atau di Indonesia yang amat sangat beragam sebetulnya, Pak?
Kalau bicara, saya bukan ahli pariwisata ya, tapi kan kalau pariwisata itu kan bukan hanya objek yang dijual ya, Betul. tetapi lebih kepada infrastrukturnya. Apakah itu convenient, apakah itu nyaman. Nah itu dia menyediakan seperti itu. Seperti toilet aja ya, toiletnya itu memang bersih kok. Malah lebih bersih daripada China. Unified ya, di berbagai objek ya. Mungkin udah pernah lihat ya di sana ya. Jadi zaman saya itu Vietjet itu berdiri dan agresif dalam mengembangkan destinasi-destinasi yang sifatnya direct flight, termasuk Indonesia. Nah saat itu zaman saya kebetulan dia pertama kali launching direct flight dari Bali ke Ho Chi Minh City, kemudian lanjut dengan Jakarta Ho Chi Minh City, dan sekarang ada direct flight dari Bali kepada Vietnam. Jadi memang jemput bola, terutama termasuk ke Indonesia yang pasarnya besar, supaya kemudian masuk ke sana. Betul. Terakhir Pak, sebelum saya tanya kepada narasumber yang lain, Pak Ibnu, apakah memang benar kunci dari kemajuan pertumbuhan ekonomi Vietnam itu karena tadi yang Anda sudah katakan juga, otoritarian karena satu komando, hanya ada satu partai, atau memang kesadaran bersama bahwa mereka memang harus maju lebih pesat? Mungkin dua-duanya ya. Tetapi jangan lupa bahwa Vietnam itu secara historis itu memang Vietnam Utara. Ini kan memang murni kan komunis ya. Betul. Nah, sementara selatan itu kan awalnya kan bukan komunis. Mereka terjadi unifikasi pada tahun 76 secara resmi menjadi satu. Setelah Perang Vietnam ya? Setelah Perang Vietnam. Nah, di situ memang asas satu komando itu dijalankan secara konsekuen. Kalau masalah Doi Moi itu sebenarnya kalau kita pelajari ya, itu sebenarnya copy paste dari reformasinya China. Jadi sebenarnya kebijakan ekonomi Vietnam ya, to some extent itu adalah sama dengan kebijakan China. Deng Xiaoping ya waktu itu ya. Tapi dengan skala yang lebih kecil begitu ya? Betul. Kalau begitu, apa yang terjadi di Vietnam tidak mungkin lah di Indonesia, karena di sana tidak ada demokrasi dan di Indonesia kan negara demokrasi. Pendapat Anda, Pak? Wah, ini udah masuknya ke ranah politik ya. Jadi yang jelas kalau menurut saya sih intinya kepastian hukum. Jadi kalau pelaku ekonomi begitu dia mau melakukan bisnis dia kan memerlukan kepastian ya. Rules and the games-nya itu kan jelas ya. Itu yang dia ingin dapatkan. Pegang, ya? Kemudian dalam pelaksanaannya memang harus terjadi misalkan kasus-kasus gitu ya atau permasalahannya. Itu memang government itu harus handy, harus siap. Cepat ya. Nah, itu yang memang saya lihat itu sudah merupakan way of life-nya orang Vietnam. Bukan orang Vietnam, bahkan government pemerintah Vietnam aparatusnya demikian. Nah, itu yang mungkin agak berbeda dengan kita. Baik, Pak Fuad, kalau Anda lihat kemajuan Vietnam, itu memang sesuatu yang sudah kita tengarai dari sejak lama begitu, karena mereka yang tadi Pak Ibnu Adi mengatakan ya kendalinya kan satu begitu, jadi lebih mudah dikendalikan. Atau memang ada satu terobosan yang sebetulnya, ini kan kita bahas ini Pak Fuad supaya Indonesia bisa tiru ya. Yang bisa kita tiru Pak, ada kemungkinan tidak Indonesia meniru pertumbuhan ekonomi Vietnam Pak Fuad? Ya bisa saja Indonesia seperti Vietnam. Malah tuh some extent saya kira Vietnam itu dulunya juga belajar dari kita juga. Betul sekali. Awalnya ya? Iya. Betul. Ini negeri ini kan baru berakhir perang yang dahsyat itu tahun 75 tahun seingat saya kan. Habis itu dia melaksanakan ekonominya itu memang serius. Betul-betul serius. Dan government-nya juga sangat menopang. Ya. Di pertama, sekarang kalau pariwisata yang 51% kan pertumbuhannya dari ditopang oleh wisata. Itu orang-orang Indonesia saja sekarang banyak yang bicara Vietnam. Banyak yang pergi ke Vietnam? Iya, yang pergi ke Vietnam. Pada mau apa ke sana saya bilang gitu kan misalnya. Ya macam-macam Pak Vietnam pokoknya sekarang lagi jadi in. Lagi cantik? Lagi cantik. Lagi bahkan happening. Katanya masuk terowongan itu apa yang Amerika yang kecil orang Amerika nggak bisa masuk katanya kan. Yang mungkin yang bisa masuk Mas Fitra aja dari kita. Benar ya. Tapi memang serius. Ya.
digarap sungguh-sungguh. Kemudian orang-orang itu yang akan investasi ke sana juga ada. Ada orang Indonesia juga yang mulai investasi ke sana. Memang serius, Pak. Di apa-apa itu cepat, serba. Nah, dibalikan kita ini sekarang menjadi kebalikannya. Sehingga kalau dia sudah mengejar dan hampir mengejar kita praktis ya. Tahun depan sudah lebih dari kita, percaya sama saya. Bisa. Udah lewat tahun depan Indonesia itu. lewat dari Indonesia? Lewat dari Indonesia. Tadi income per capita udah hampir sama tadi. Iya. Mungkin tahun ini Pak Buat. Iya, tahun ini makanya ini tahun depan. Ya maksudnya tahun ini itu 20. Jadi kita ini sudah mulai disalip kalau dipikir-pikir ya. Kita itu keselip banyak bener loh, mulai Korea yang terutama itu sudah sampai dulu kan sama miskinnya sama kita. Betul. Tapi kita dengan kekayaan sumber alam, kayak sumber alam malah jadi petaka bagi kita. Malah terlena ya? Ya terlena kita jadi petaka karena apa? Buktinya alamnya dieksploitasi besar-besaran. Kalau saya tanya, emang pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari ini naik? Enggak juga. Iya kan? Kalau ekonomi berarti kekayaannya kemana itu kan? Pak Fuad, tapi kembali lagi Pak. Gimana? Gitu loh. Vietnam itu kan satu komando Pak. Dan itu kan bukan sistem kenegaraan demokrasi atau politik yang dianut Indonesia. Itu bagaimana Pak? Rakyatnya itu mengeluh nggak? Sedengaran saya sih rakyatnya tidak mengeluh. Takut kali Pak? Nggak takut apa? Buktinya mereka juga hidupnya kayaknya senang aja. Karena sejahtera juga ya? Sejahtera juga, ya kan? Kita rakyatnya yang demokrasi mengeluh melulu rakyatnya. Iya. Jujur ngomong aja mengeluh, yang nggak mengeluh paling elitnya kan. Oke, baik. Nah itulah masalah. Jadi soalnya siapa penegakan hukum yang sungguh-sungguh di sana itu, dan kesimpulannya adalah ada administrasi diregulasi yang benar. Istilahnya itu kalau itu ya deregulasi, apa ya dibirokratisasi itu benar-benar dilaksanakan. Sehingga malah saya dengar sekarang sudah mulai ditiadain itu pemda-pemdanya itu. Disimplifikasi. Disimplifikasi ya. Pemdanya kita itu. bertambah, mereka berkurang. Nah kita kan malah pemekaran segala macam. Jadi kita itu berjalan sekarang sebaliknya sama Vietnam terus terang aja. Mas Fitra, kalau ini kami mengundang Anda tentunya kan juga ingin tahu pemerintah Indonesia itu apakah melihat juga apa yang dilakukan oleh Vietnam dan kemudian berusaha kalau ada yang bisa ditiru itu juga di copy paste saja supaya kemudian target pemerintahan Prabowo mencapai pertumbuhan 8% itu bisa tercapai. Terlihat juga tidak Mas Fitra? Iya, jadi tidak ada yang baru di langit yang biru ya. Jadi semuanya sudah sesuai dengan textbook. Kalau kita lihat tadi Vietnam kontribusi sektor manufakturnya 24-25%. So in manufacturing. Ya, kalau kita bicara mengenai stages of economic development, ya ada structural transformation dari awalnya agraris, kemudian menjadi industri manufacturing, dan kemudian menjadi services. Nah, itu yang sering juga disebut oleh almarhum Bang Faisal Basri. Kita ini Indonesia itu ada missing middle. Di tengah-tengah industrinya keropos. Tidak mengalami industrialisasi, justru yang terjadi adalah deindustrialisasi. Mundur ya? Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita memang melompat, services kita juga oke. Tapi tidak ada topangan industrinya. Sehingga apa yang kita buat sekarang itu adalah kita cuma jualan, bukan memproduksi. Akhirnya apa? Tekor di current account. Kita jadi pasar saja begitu? Exactly. Nah makanya di Asacita nomor 5 ada industrialisasi. Kan? Makanya itu yang perlu kita bangkitkan ya, fokus ke sana. Dan saya ingat sekali, memang ini agak ironis ya. Karena di tahun 2010-2011 saya bekerja di ADB Institute, di situ kita masih mengklasifikasikan Vietnam itu CLMV, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam masih di klaster yang tertinggal. Klaster yang tertinggal 2010, 2011. Tapi tidak lama ini mungkin akan menyalip kita ya tahun ini ya. Income per kapitanya akan bisa menyalip kita. Nah, apa yang mereka lakukan tadi? Industrinya kuat. Kalau kita bicara industri, kenapa mereka bisa kuat gitu kan? Nah, industri pada akhirnya trade. Ada industri, ada surplus produksi, trade. Trade mereka per GDP 160%. Kita cuma 40% dari GDP. Kenapa mereka bisa sekuat itu? Karena global value chain mereka sangat terlibat ya dengan China, terutama dengan China. Tetapi sekarang mereka juga lebih mendiversifikasi dengan adanya post tariff Trump. Mereka lebih mendiversifikasinya lagi. Jadi kalau ada ungkapan atau pepatah Arab, utlubul ilm walau bisin, sekarang nggak usah jauh-jauh kan, belajarlah sampai negeri Cina. Nggak usah jauh-jauh.
utlubul ilm walau di Vietnam mungkin sekarang. Ini nggak usah jauh-jauh, Vietnam terdekat Small gitu. China. Mini China. Nah, yang kalau kita tadi bicara mengenai apakah ini adalah rezimnya karena rezim otoritarian, sebenarnya kita tidak melihatnya di situ. Kita melihat di aspek governance-nya. Dalam World Governance Indicator ada 6 dimensi. Government effectiveness, kemudian regulatory quality, rule of law, voice and accountability. Nah, yang paling tertinggal kita kalau dibandingkan Vietnam, government effectiveness. Nah, cepat mengambil prioritas, ya, roadmap-nya jelas. Ini sekarang kita sedang menata ulang lagi. Dan sekarang sebelumnya sporadis nih. Kita balikan lagi, ya, ada roadmap-nya, Bappenas kita perkuat. Bagaimana pembangunan jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang ini lebih sistematis lagi, ya. Tidak kemudian seperti yang dulu-dulu. Yang terjadi adalah yang jangka pendeknya terjadi dulu, baru kemudian jangka panjang mengikuti. Itu nggak bisa lagi. Nah, maka kita ke depan apa? Ada industrialisasi. Industrialisasi yang menopang siapa? Manusia. Bagaimana cara menopang manusia, unsur kemanusiaannya? Ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi roadmap kita ke depan. Kalau lihat tadi ya, kuartal demi kuartal dan tahun demi tahun, Mas Fitra, itu kan Vietnam juga tumbuhnya gradual ya, dari 5 menjadi 7 jadi 8 begitu. Ini kan sesuatu yang tidak bisa seperti membalikan tangan. Kalau pemerintah Indonesia sekarang melihat apa yang terjadi di Vietnam, apakah sudah punya roadmap juga untuk katakanlah fokus di industri? Karena sampai sekarang kita sudah sering tuh mendengar industri 4.0 atau yang lain-lain, tapi industri kita tidak menguat signifikan juga. Bagaimana? Ya, memang kita masih berada di dalam silo-silo. Makanya sekarang kan sedang ditata ulang. Nah, bagaimana Astacita itu menjadi salah satu, tidak hanya menjadi bahan kampanye, tetapi itu menjadi bahan realisasi di pemerintahan. Dan antara 18 projects minimum di tahun ini. Tujuannya apa? Membangun industrinya. Tetapi ya, sebagaimana yang sering kita bahas juga, ada beberapa daerah yang memang industrinya ternyata tumbuh baik, gitu. Pertumbuhan ekonominya puluhan %, tetapi poverty levelnya itu masih stagnan. Akhirnya artinya apa? Artinya absorptive capacity dari bangsa ini masih sangat terbatas. Nah, itu kemudian ada investasi, ada intervensi di situ, di unsur sumber daya manusia. Itu yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam kenapa bisa maju seperti itu? Kalau kita lihat PISA score, ini the most privilege di kita nih, PISA skornya, itu on par dengan the least privilege di Vietnam. Nah, makanya ini menjadi penting sekali. Kenapa sih mereka bisa pintar? Nutrisinya bagus. Kenapa mereka bisa pintar? Karena yang underprivileged disekolahkan. Gitu. Nah, ini yang harus kita bangun ke depan, dan ini sedang dibangun. Saya masih belum dapat jawaban terkait dengan bagaimana pemerintah akan menghidupkan dan mungkin mengakselerasi industri nasional. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak, dan bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.